Berapa lama Dajjal tinggal di bumi sebelum kiamat dan kenapa Dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran? Rasulullah Muhammad SAW pernah ditanya tentang berapa lama Dajjal tinggal di bumi. Beliau menjawab, 40 hari. Satu hari seperti 1 tahun, atau hari pertama dari 40 hari itu berjalan seperti 1 tahun. Satu hari seperti 1 bulan, atau hari berikutnya berjalan seperti 1 bulan. Satu hari seperti 1 pekan, dan sisanya seperti hari-hari biasa kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah dalam 1 hari itu cukup waktu bagi kami untuk melaksanakan sholat sehari? Nabi SAW menjawab, tidak, namun perkirakanlah sendiri waktu-waktu sholat dalam sehari. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari sabda beliau, perkirakanlah sendiri waktu-waktu sholat dalam sehari adalah memperkirakan sendiri jarak antara satu sholat fardu dengan sholat fardu yang lain dalam sehari seperti yang berlaku pada hari-hari biasa. Yaitu, laksanakanlah sholat zuhur pada waktu seukuran jarak antara berlalunya fajar dan masuknya tengah hari. Lalu, laksanakanlah sholat asar seukuran jarak berlalunya tengah hari dan masuknya asar. Kemudian, sholat maghrib pada waktu yang seukuran dengan jarak antara berlalunya asar dengan tenggelamnya matahari. Lalu, sholat isya pada waktu yang seukuran jarak antara berlalunya sholat maghrib dan masuknya isya. Dan sholat subuh pada waktu yang seukuran jarak antara terbitnya fajar pertama dan sebelum terbitnya fajar kedua. Fitnah Dajjal merupakan fitnah yang paling besar sebab Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hal-hal yang luar biasa kepada Dajjal sehingga mampu memukau dan membingungkan akal pikiran manusia. Sosok Dajjal akan bertingkah laku seperti orang soleh yang mengajak manusia kepada kebaikan sehingga banyak orang bodoh dan tidak beriman akan menganggapnya sebagai Tuhan. Kemunculan Dajjal di muka bumi turut diterangkan dalam riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari bumi sebelah timur atau masyrik yang bernama Khurasan. Pengikutnya adalah kaum yang wajah-wajah mereka bagaikan pemukul yang tebal dan keras. Hadis riwayat Abu Ishaq At-Tirmizi. Lantas berapa lama Dajjal tinggal di bumi sebelum kiamat? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, lama Dajjal tinggal di bumi hanya dalam ukuran waktu 40 hari. Akan tetapi 40 hari tersebut lamanya tidak sama seperti hari-hari yang dirasakan umat manusia saat ini. Pada saat Dajjal tinggal di bumi nantinya, kaum yang beriman akan berhamburan lari ke gunung-gunung sebab mereka takut terkena fitnahnya. Bahkan dikatakan akan ada orang yang mengikat orang tua atau anaknya karena khawatir mereka akan keluar rumah dan mengikuti Dajjal. Peristiwa itu diterangkan dalam riwayat dari Ummu Syarik radhiyallahu anha. Ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang berada di gunung-gunung akan berlari dari Dajjal. Kemudian Ummu Syarik bertanya, ya Rasulullah, pada saat itu di manakah orang-orang Arab berada? Nabi SAW menjawabnya, pada saat itu jumlah mereka sangat sedikit. Hadis riwayat Muslim. Sedemikian mengerikannya fitnah Dajjal, namun mengapa Dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran? Dalam bahasa Arab, istilah Dajjal lazim digunakan untuk menyebut nabi palsu. Namun istilah Ad-Dajjal yang dimaksudkan di sini merujuk pada sosok pembohong yang muncul menjelang dunia berakhir atau kiamat. Sosok itu juga disebut sebagai Al-Masih Ad-Dajjal. Yang dimaksudkan di sini adalah Al-Masih palsu. Dalam kamus lisan Al-Arab dikemukakan bahwa Dajjal berasal dari kata Dajjala, artinya menutupi. Mengapa dikatakan menutupi? Karena ia adalah pembohong yang akan menutupi segala kebenaran dengan kebohongan dan kepalsuannya. Dikatakan menutupi karena Dajjal kelak akan menutupi bumi dengan jumlah pengikutnya yang sangat banyak. Ada juga yang berpendapat bahwa Dajjal kelak akan menutupi manusia dengan kekafiran atau ingkar terhadap kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa sesungguhnya Dajjal menurut Al-Quran Al-Karim? Sayangnya kata Dajjal ini tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran. Namun sumber kedua kita yakni hadis Nabi Muhammad SAW banyak menginformasikan tentang Dajjal. Mengapa Dajjal tidak disebut secara langsung di dalam Al-Quran? Jawaban yang sesungguhnya sudah barang tentu hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Namun para ulama memberikan pendapat mengenai hal ini. Penyebutan Dajjal di dalam Al-Quran sudah termasuk dalam kandungan ayat sebagai berikut. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu sesungguhnya kami pun menunggu pula. Quran Surat Al-An'am ayat 158. Dalam Surat Al-An'am ayat 158 di atas disebutkan, tanda-tanda atau ayat Tuhanmu. Yang dimaksudkan adalah tanda-tanda kiamat. Dalam hal ini adalah munculnya Dajjal. Sebab disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW telah bersabda,
Tiga hal apabila telah muncul atau terjadi, maka tiada bermanfaat lagi sebuah keimanan bagi seorang yang belum beriman sebelumnya, yaitu Dajjal, Dabbah, dan terbitnya matahari dari arah barat. Ada yang berpendapat bahwa tidak disebutkannya Dajjal secara langsung di dalam Al-Quran adalah sebagai bentuk penghinaan kepada Dajjal yang di akhir zaman mengakui diri sebagai Tuhan. Hal ini berbeda sekali dengan disebutkannya Fir'aun di dalam Al-Quran. Meski Fir'aun telah mengakui diri sebagai Tuhan, karena Fir'aun telah habis atau selesai masanya, sehingga hal ini dapat menjadi peringatan atau pelajaran bagi umat manusia setelahnya. Namun Dajjal akan hidup di akhir zaman dan akan menjadi ujian yang sangat berat dan mengerikan bagi umat manusia. Allah a'lam bishawab.